Kadang suka ada bau anyir kan, amis ya kan. Ini tuh bisa kayak berkali-kali lipat gitu mbak. Aku nggak pernah mencium aroma itu sebelumnya. Amis banget gitu. Amis, busuk, itu tuh kayak gimana ya aku ngejelasinnya? Aku nggak pernah mencium itu sih. Saat itu tuh aku kayak, ih, kok baunya nggak enak sih gitu. Ada yang kakinya basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Elo di channel Elba Duo. Kali ini ada yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kali ini gue nggak didampingin sama pasangan gue. Dan kali ini tempat untuk kita ngobrol atau ngetek video itu tidak seperti biasanya, yaitu di studio kita. Kali ini gue ngobrol atau berbincang atau ngobrol dengan narasumber ini di kantor gue, yang tepatnya sekarang ini gue ada di ruangan gue sendiri. Nah, kenapa di kantor? Berhubungan kali ini narasumbernya berhubungan sama kantor gue, yaitu temen gue sendiri, yang dimana mungkin kalian beberapa kali pernah denger namanya, karena beberapa kali juga di cerita-cerita sebelumnya gue udah pernah sebut namanya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung kenalan aja yuk sama temen gue nya, Eta. Silakan. Hai guys. Nah, ini Reta. Tak, kemarin kan itu kita udah sempat ngobrolin apa namanya, cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman bisnis yang pernah Eta alamin sama keluarga. Nah, kemarin itu kan sedikit kita kasih tahu informasi sama mereka, sama teman-teman, kalau Eta itu pernah punya pengalaman ketika Eta pulang kampung ya. Iya. Nah, sebelumnya coba Eta kenalin dulu deh. Eta siapa ya? Halo guys, aku Reta, teman satu kantornya Mbak Elo. Di sini aku sebenarnya kenal, kita udah berapa ya? Setahun, 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. 2 tahunan ya, 2 tahunan kenal bareng. Terus aku juga pernah cerita-cerita sedikit sama Mbak Elo tentang pengalaman-pengalamanku waktu aku mudik tahun 2019 akhir, karena kebetulan aku Nasrani, jadi aku mudiknya waktu Natal tahun baru gitu ya Mbak El, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin ceritanya dari Reta ya. Aku tuh biasa kan memang mudik itu ke Jawa ya, ke kampung mamaku tuh. Itu setiap kali Natal atau tahun baru biasanya, karena kebetulan aku nggak ambil cuti di Lebaran, karena kalau aku mudik Lebaran kan pasti macet banget kan, segala macem kayak gitu. Jadi aku pilihnya mudiknya di akhir tahun gitu. Itu kebetulan di tahun 2019 ya, sebelum pandemi aku mudik tuh bareng-bareng ya kan, sekeluarga, bener-bener satu keluarga. Itu aku mudik, base pertama itu aku ke Tegal, rumah mamaku ke Tegal gitu kan. Kita udah sampai Tegal, udah segala macam liburan di sana. Terus kita kepikiran nih untuk ke Semarang, karena dari Tegal ke Semarang itu nggak terlalu jauh kan. Udah gitu, kebetulan tahun 2019 itu baru diresmiin, kalau Mbak Elo tahu, namanya Tol Batang. Oh, tol yang baru itu yang pecah gunung ke Semarang itu, jadi makin cepat kita ke Semarangnya kan. Ya udah, akhirnya kita mutusin kayak mama papaku nggak mau ikut karena mereka better sama keluarga, masih kangen-kangenan lah ya kan, namanya orang tua. Akhirnya aku, kakakku 2, adikku 1, sama waktu itu pacarnya kakakku ikut ke sana. Kita naik mobil dari Tegal tuh hari Jumat deh sih itu. Hari Jumat aku berangkat pagi-pagi, biasa karena kita memang mau wisata kuliner ya ke sana. Jadi kita ngejar ada soto yang jualannya pagi, kita harus berangkat pagi gitu kan. Udah aku berangkat pagi, udah kita lewat Tol Batang. Itu memang enak banget Mbak El. Kalau pagi tuh view-nya masih bagus, matahari terbit gitu kan. Kanan kirinya gunung, jadi bener-bener kayak yang perjalanan kita tuh mana termanjakan lah istilahnya gitu. Kita udah sampai, terus destinasi pertama biasa kita makan-makan kayak gitu-gitu. Terus setelah makan agak siangan, kita nggak sengaja sebetulnya ngelewatin Lawang Sewu di Semarang. Karena ada
beberapa tempat kuliner enak gitu di sekitar Lawang Sewu, karena kita nggak sengaja lewat. Yaudah yuk mampir gitu kan, nggak sengaja tuh, proyek nggak sengaja aku mampir ke Lawang Sewu, udah kan katanya serem loh di sini gitu kan. Tapi udah ramai orang, nggak gimana ya, nggak seserem itu. Nggak seserem itu. Ada loh katanya lantai yang nggak boleh dikunjungi gitu kan. Masa kenapa emang? Pokoknya ada cerita-cerita mistis lah. Pokoknya hanya boleh di lantai dasar itu sama. Aku lupa di lantai 2 tuh masih boleh atau enggak ya? Kalau waktu terakhir aku kesana kayaknya 2019 juga deh. Udah nggak boleh. Masih boleh ya? Lupa, pokoknya ada lantai atasnya nggak boleh ya? Ya, gitu. lantai atas ada beberapa sih, di lantai 2 atau 3 juga memang nggak boleh. Terus juga yang dulu kan aku penasaran banget kan sama kayak kamu tau gak sih yang penjara bawah tanah tuh. Ya itu kan itu aku penasaran kan, banget itu, tapi udah nggak boleh. Terus kalau kamu tahu Sewu itu kan toiletnya di belakang ya, di belakang ada pohon besar-besar itu lah ya kan. Aku ceritanya mau ke toilet lah sama adikku kan, adikku namanya Mega, aku panggilnya Meme gitu kan. Toilet yuk gitu. Yaudah yuk ke toilet. Toiletnya tuh yang benar-benar sedingin itu, ya kan. Kalau kamu ingat ya, kayak dingin banget gitu. Terus aku bilang, ini ada ya orang yang maksudnya kayak betah kerja di sini. Aku ngomong gitu kan. Ada ya orang yang betah kerja di sini. Kalau gue sih kayaknya udah nggak nyaman deh, karena suasananya nggak enak itu Mbak El. Terus kata adikku, ih jangan ngomong kayak gitu Red, takut gitu kan. Oke udah tuh kita foto-foto segala macem, nggak ngerasa yang aneh sama sekali ya kan, udah. Terus setelah itu masih sekitar jam 11 jam 12-an lah. Kita mau makan siang lagi kan, memang karena tujuan kita mau wisata kuliner ya. Kita mau makan siang, udah selesai makan siang kita agak mikir jauh gitu kan. Terus kita kepikiran lagi nih instan ya kan, kayak kita kemana lagi ya, sambil nunggu lapar lagi nih, kita mau jalan kemana gitu kan, yang bakar kalori lah biar kita lapar lagi gitu kan. Akhirnya kita ke Museum Angkut. Itu lumayan jauh tuh. Aku belum pernah sih. Itu apa isinya Museum Angkut tuh lebih ke ini Mbak, museum kereta api gitu. Jadi angkutan-angkutan gitu ya? Iya, sejarahnya tuh dari kayak apa, kereta api pertama yang kayak gitu tuh ada di sana. Terus ada kereta api uap. Kereta api uap yang udah nggak digunakan, cuma di sana kita masih bisa cobain. Jadi cuma muterin area si museum itu aja gitu. Dan aku nggak ngerti ya, karena aku ke Semarang itu sebetulnya emang mau kuliner, tapi yang aku datengin tuh tempat-tempat yang malah sejarah seperti itu gitu kan. Aku juga nggak sampai kepikiran ke sana gitu. Nah di area museum transportasi itu tuh yang kereta api itu, museum angkut, aku lupa museum angkut atau apa yang namanya, pokoknya museum kereta api lah ya, museum kereta api, aku lupa nama museumnya apa. Itu tuh yang bener-bener, ya kamu tahu lah kalau museum-museum selama kayak gitu kan ada foto-foto, banyak foto-foto zaman dulu, ada foto-foto budak Indonesia yang zaman Belanda, kayak gitu lah, yang kayak wanita-wanita yang dijadiin pelacur segala macam, yang korban-korban segala macam itu ada. Aku tuh yang kayak ngeliatnya kok vibes-nya nggak enak banget gitu kan. Akhirnya kita nggak lama-lama, akhirnya kita langsung balik lagi nih ke tujuan utama nih, wisata kuliner, soto lagi kan. Kita cari soto, makan siang, bla 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 bla. Terus sekitar jam 3-an kita ke Sampokong kalau nggak salah, yang kelenteng. Yang di Semarang itu. Iya, yang terkenal banget. Akhirnya kita ke situ sebentar kan, karena udah agak sore juga. Ini keingat beli bandeng lah gitu, oleh-oleh kan, ya beli bandeng segala macam udah. Terus kita pikir karena udah sore gitu kan, udah jam 4:30 gitu, jadi kita pulang lagi aja, karena kan kita memang tektok kan, pulang lagi aja karena udah terlalu sore, takutnya nanti sampai Tegalnya ke malaman gitu. Karena kalau di tempat mamaku tuh memang kayak yang abis maghrib tuh udah kayak sepi gitu loh Mbak ya. Jadi biasa lah di daerah di daerah, jadi yang kayak udah maghrib, lepas maghrib orang sholat isya tuh udah yang sepi gitu. Kita menghindari itu karena jalanannya masih yang sepi kan, dan kita kurang familiar sama jalanan itu. Kadang juga bahkan mungkin kalau di daerah-daerah itu tuh kayak untuk pencahayaan kurang nggak sih? Betul, kayak masih gelap satu, udah gitu sama Google Maps itu kita masih suka tiba-tiba jauh banget. Kita menghindari itu kan, maksudnya biar sampai Tegalnya tuh masih ada matahari lah gitu. Kita pulang, abis beli oleh-oleh itu kita pulang. Yang kita beli itu memang ikan, terus ada kayak
cemil-cemilan bapia-bapia kayak gitu-gitu lah. Dan menurutku ikannya tuh nggak mungkin mengeluarkan bau amis ini maksudnya ya. Ikannya tuh nggak mungkin mengeluarkan bau amis karena dia di-press mbak, di-press yang benar-benar rapat gitu kan. Udah gitu dimasukin box lagi, jadi pun baunya kayak kalau keluar pun kayaknya nggak yang se-strong itu gitu kan. Jadi udah aman lah intinya. Karena mau kita bawa pulang ke Jakarta juga kan supaya dia nggak basi segala macam gitu. Packingan udah rapi, taruh dong di bagasi mobil ya kan. Udah kita pulang, siap-siap pulang, jalan. Waktu kita sebelum kita masuk tol itu memang sudah agak-agak mendung, tapi belum hujan. Udah agak-agak mendung, udah gelap banget gitu kan. Ya udahlah, karena kebetulan pacarnya kakakku muslim, dia Bismillah lah dia bilang gitu kan. Yaudah ayo Kalinar gitu kan. Udah kita masuk tol, Bismillah berdoa mbak gitu karena memang udah gelap banget gitu kan. Udah kita jalan, gak berapa lama masuk tol tuh kayak 10-15 menit deh, itu sekitar jam setengah 6 sore itu hujan mbak, bener-bener hujan yang langsung gelap terus yang langsung gitu loh. Jadi kayak itu jam setengah 6 tapi udah kayak jam 7 jam 8 malam loh. Itu gelap banget. Gelap banget. Terus kita ya udah kan karena memang hujan kita juga hati-hati pelan-pelan. Terus tapi kanan kiri kita tuh truk besar. Karena kita takut, akhirnya kita ambil jalur lambat. Iya, kita ambil jalur lambat, kita lebih pelan-pelan lagi. Itu makin ini mbak, makin kencang hujannya. Udah gitu karena itu tol baru ya, lampunya tuh belum nyala semua mbak ya. Lampu belum nyala. Terus kalau kita di jalan tol tuh ada kalau buat isi bensin tuh namanya apa? Rest areanya juga belum berfungsi maksimal, masih pakai bensin yang dari Pertamina itu ditaruh di jerigen, terus masih yang kayak gitu manual kayak gitulah. Itu benar-benar gelap banget, mau berhenti di rest area juga rest areanya nggak ada, maksudnya kita mau berlindung dari hujan itu dulu kan, itu nggak ada. Terus ya udahlah kita nekat aja pelan-pelan, udah kita udah berdoa semua gitu kan. Terus si Kalina juga yang udah ketakutan, tiba-tiba mbak kayak di tengah hutan itu, di tengah gunung itu kan, tol Batang kan tadi aku cerita di awal, dia yang mau belah gunung gitu kan, iya. Dan kalau kamu tahu ceritanya ya pembangunannya cukup lama lah tol itu, dan banyak kejadian cerita yang udah kita udah nggak mau inget itu di saat itu gitu kan. Cuma tiba-tiba tuh kayak kita lagi hening, lagi berdoa gitu, tiba-tiba kayak itu kita cium bau yang bener-bener aneh menurutku. Kenapa aku bilang aneh? Karena kita cewek gitu, kita hate. Kadang juga ada bau anyir karena amis ya kan. Ini tuh bisa kayak berkali-kali lipat gitu mbak. Aku nggak pernah mencium aroma itu sebelumnya. Amis banget gitu. Amis, busuk. Itu tuh kayak gimana ya aku ngejelasinnya? Aku nggak pernah mencium itu sih. Saat itu tuh aku kayak, ih, kok baunya nggak enak sih gitu. Ada yang kakinya basah, awalnya gitu. Hah? Enggak, kita semua pakai sendal gitu kan. Kupikir kalau pakai sepatu mungkin bau kena hujan atau apa gitu kan. Aku masuk positive thinking. Enggak kan, kita semua pakai sendal gitu kan. Karena ya maksudnya kita kan mau jalan banyak nih, nggak mau yang ribet atau sakit ya. Kita pakai yang benar-benar bikin kita nyaman. Santai banget. Terus adikku duduk di tengah, dia bilang, iya Red, bau. Dia bilang gitu, udah coba dicek ada yang sampah atau tadi jajan nggak habis nggak gitu, maksudku biar dibungkus gitu, biar nggak ganggu gitu kan. Terus kakakku cari-cari, Mbak Eka, kakakku yang nomor 2 cari-cari kayak nggak ada kok, nggak ada yang jajan aneh-aneh. Tadi kan kita juga jajan, nggak ada yang jajan bungkusan gitu. Kita maksudnya kita makan di tempat dan kita nggak ada yang take away gitu. Jadi nggak ada yang jajan-jajan aneh gitu kan. Terus Alin tuh kakakku yang ketiga, dia bilang, coba tadi mungkin Ai beli otak-otak atau jajan-jajan street food gitu. Enggak jadi beli gitu kan. Kita debat gitu. Enggak, lupain aja, mungkin aja itu ikan bandeng gitu. Masih positif thinking. Itu ikan bandeng di belakang, nggak mungkin dong kita cek itu ke belakang secara mobil lagi jalan dan hujan kencang yang bener-bener gelap banget mbak. Itu kamu kayaknya jarak pandang kamu tuh cuma 100,5 meter deh aku rasa. Bener-bener lampu di depan tuh, lampu sen mobil tuh nggak kelihatan setelah 1,5 meter itu. Segelap itu. Hujannya parah banget sih menurutku. Terus udah kan, itu bau amis itu tuh nggak hilang-hilang. Bener-bener nggak hilang-hilang. Terus
kakakku si Alin biasa kan, maksudnya aku nggak tahu dia bercanda atau apa, tapi dia bilang udah lupain aja, mungkin ada yang numpang gitu kan bahasanya. Terus aku kayak, ih Alin jangan kayak gitu, takut. Iya, aku tuh kebetulan kan kamu tahu ya, aku tuh yang sepenakut itu kan. Kayak, jangan ngomong gitu, takut. Ya nggak apa-apa lah, orang namanya numpang. Kita juga kalau hujan suka numpang, masa mau basah-basahan gitu ceritanya. Udah kan kita udah kayak, udah nggak mau mikir-mikir ke arah sana, karena aku tahu pernah dengar cerita pembangunan tol Batang itu dulunya terjadi apa di situ ya kan, aku tahu. Kamu tahu cerita itu dari? Sebelumnya aku pernah nonton YouTube gitu, jadi cerita YouTube gitu kan aku sering denger kan, kayak podcast gitu. Jadi sebelumnya di tol itu ada kayak gini-gini, dulu ada perang apa yang memakan banyak korban jiwa di situ, gitu. Udah gitu kan itu ngebangunnya kan juga lama kan, dan banyak pekerjanya yang jadi korban segala macam gitu-gitulah. Terus kalian bilang ya udah numpang aja tapi yang ganggu gitu kan. Itu masih tetap bau Mbak El sepanjang jalan. Jauh tuh, maksudnya jauh. Baunya itu lama gitu? Lama, sampai kayak kita tuh pusing gitu loh, karena baunya tuh yang anyir. Iya, dari sudah enak itulah gitu ya. Kalau kamu ke pasar nih, ada tukang ikan kan, amis ya? Iya. Itu kayak lebih amis dari itu, gitu. Kayak yang, pokoknya aneh deh, antara amis, busuk, anyir, darah seger gitu-gitu campur deh tuh. Aku sampai merinding nih kalau cerita lagi, takut. Terus udah kan perjalanan tuh 1,5 jaman lebih lah. Terus hujannya udah nggak se ekstrim yang setengah jam pertama. Hujannya agak reda, udah bisa agak kencang kan bawa mobil. Akhirnya kita keluar tol Tegal, gitu, tol Tegal. Terus si Alin iseng lagi, buka kacanya gitu kan. Nggak mau hujan gitu, karena hujannya masih kenceng, nggak terlalu kenceng tapi masih lumayan lah. Nggak apa-apa, udah buka aja, dia bilang gitu kan. Aku dibuka semua dari depan, memang agak seger tuh wanginya kan, kayak maksudnya kita menghirup udara lah gitu kan. Terus si Alin ngomong lagi nih, kan dia duduk di depan, terus dia ngomong gini kayak, udah ya, ini udah sampai, turun ya, kita udah mau pulang, nggak usah ikut ke rumahnya beda gitu. Aku bilang, Alin jangan ngomong kayak gitu. Aku sampai pukul bahunya kan, kayak, Alin jangan ngomong kayak gitu, orang kita lagi di jalan juga, jangan ngomong yang aneh-aneh deh pokoknya gitu kan. Terus kakakku juga bilang, iya nih mulutnya kebiasaan kayak gitu. Maksudnya kakakku tuh suka, entah dia bercanda atau apa gitu kan, kata Baika tuh jangan ngomongnya sembarangan, kita tuh ini di tempat orang gitu kan. Apa sih, orang emang bener kok, dia bilang gitu. Kalau numpang ya udah nih udah sampai, jadi turun aja, jangan ngikut-ngikut ke rumah gitu. Terus kebetulan si pacar kakakku itu ngomong gini, tahu nih Alin bikin takut aja. Saya dari tadi, dia ngomongnya emang agak baku ya, saya dari tadi juga udah sampai Tegal, karena sebenarnya saya juga bingung itu bau apa, cuman saya tahan, saya nggak berani ngomong gitu kan. Memang bener, waktu sepanjang jalan itu tuh si kawinan itu tuh kayak diem aja dan cuma berdoa dengan, maksudnya berdoa dengan versinya dia gitu. Yang aku juga kurang paham kan. Dia berdoa aja gitu sepanjang jalan, dia benar-benar gak ngobrol sama kita. Aku tuh sama Ai masih yang kayak, kayak gini takut kayak gitu-gitu, karena aku sama adikku duduk sebelahan kan. Terus dia bilang, iya, saya tuh ketakutan sebetulnya. Apalagi posisinya cowok sendiri ya? Cowok sendiri, iya, dia cowok sendiri. Mau lihat ke belakang juga nggak kelihatan, dia bilang gitu kan. Terus kakakku si Alin ngomong, kenapa nggak kelihatan? Kan jalanannya kosong gitu kan, karena memang hujan, orang-orang juga sebenarnya nggak berani banyak yang terabas, mereka banyak minggir di jalur lambat berhenti Mbak, banyak yang milih berhenti karena gelap banget dan banyak truk besar gitu Mbak, dan bus gitu. Aku nggak ngerti itu lagi ada apa, tapi banyak banget truk-truk itu, jadi kayak ngeri. Kita tuh nggak kelihatan, takut nggak kelihatan sama mereka kan, jadi banyak yang. Tapi bukan malah kalau kayak berhenti gitu malah bukan serem ya Kak? Iya. Karena kan jarak pandang tadi kita bilang kan betul. Itu yang kayak kawinan bilang tuh, kayaknya kita mendingan tetap jalan aja pelan-pelan daripada berhenti. Takut, satu, kirinya tuh udah banyak pohon ya kan, kedua jarak pandangnya nggak kelihatan gitu. Jadi kayak udah kita jalan aja tetap pelan-pelan gitu, tetap jalan.
Terus si lanjut ceritanya tadi, si Alin tanya kan, lo kenapa emang nggak kelihatan, kan belakang kosong gitu. Nggak kelihatan sama sekali. Mbak Ai kayaknya tegang banget. Mbak Ai itu maksudnya adikku si Mega itu dipanggilnya Ai kan, panggilan kecil. Mbak Ai duduknya tegak banget sampai kayak gini, dia tuh nyontohin, dia kayak gini. Aku nggak ngeliat dari spion itu Ai kan tadi duduknya di tengah kan. Jadi di posisi kanan itu Mbak Eka, Ai, aku kan aku bilang aku tuh peluk-pelukan sama Ai, cerita-cerita masih kayak gitu. Aku mikir kan, hah? Ai duduknya tegak. Perasaan aku peluk-pelukan sama dia, maksudnya peluk-pelukan tuh kayak gelendut-gelendut gitu. Berarti kan nggak mungkin tegak kan? Mungkin tegak dong, udah gitu setegak-tegaknya dia kan maksudnya cewek kecil gitu kan, nggak yang nggak mungkin lah sampai ngehalangin itu kaca belakang nggak kelihatan sama sekali, setegak-tegaknya ya pasti kelihatan dong tingginya dia seberapa sih gitu kan. Iya tegak banget kayak gini, aku sama sekali nggak kelihatan. Aku di situ kayak masih tertegun gitu kan, kayak bingung. Terus si Mbak Eka ngeliatin, loh, Ai bukannya tadi tidur, dia bilang gitu. Mbak Eka yang bilang gitu pertama, aku cuma diam. Terus Kawin itu bilang, enggak Mbak, orang saya di samping nggak bisa ngeliat kok Mbak. Makan dalam hati ngomong, Mbak Ai nggak capek duduknya kayak gitu sepanjang jalan. Aku yang kayak, hah? Saya ngeliatin Ai kan, Ai duduknya kayak gitu enggak? Aku sampai tepok pahanya. Ai duduknya kayak gitu enggak? Mei duduknya kayak gitu enggak? Aku bilang gitu kan. Enggak, orang Ai dari tadi kayak gini. Dia bilang gitu, dia memperagakan duduknya dia. Terus si kawan itu tuh diem, bener-bener diem. Bener-bener diem, terus dia astagfirullah, dia ngomong gitu kan. Demi Allah Mbak, tadi aku bener-bener nggak tahu kalau itu kayaknya aku ngiranya itu Mbak Ai, dia bilang gitu kan. Karena yang duduknya di tengah, dia bilang ya aku kan ingetnya Mbak Ai di tengah, jadi aku kira itu Mbak Ai karena takut hujan jadinya kayak ketakutan jadinya tegang. Soalnya kan itu memang gelap banget kan kondisinya, mobil juga gelap kan. Jadi dia nggak ngeliat kita tuh. Iya, nggak ngeliat sosok kitanya gitu, cuma kelihatannya lagi duduk gelap gitu kan, rambutnya cewek gitu, rambut Ai kan waktu itu masih panjang. Iya, duduknya tegak banget, aku sampai nggak bisa ngeliat, dia bilang gitu. Ih, kalau ini jangan nakut-nakutin aku bilang gitu kan. Yang bener aja ngomongnya, nggak usah bahas-bahas kayak gitu. Aku takut, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, Mbak, aku juga takut. Karena nggak deg-degan ya Mbak. Aku juga takut, soalnya aku benar-benar ngiranya itu Mbak Ai, dia bilang gitu kan. Terus siapa kalau bukan Mbak Ai, dia bilang gitu. Terus kakakku si Ali bilang gini, tuh kan pada nggak percaya sih orang dibilang ada yang numpang. Dia dengan santainya sambil ketawa ngomong gitu. Terus aku bilang, Alin mulutnya nih ya, ucapan tuh doa loh, aku bilang gitu kan. Lo ngomong kayak gitu sih, jadi dia beneran ada yang numpang. Enggak, emang dari yang tadi bau anjing itu tuh kayaknya emang dia udah ada. Dan kayaknya numpang dari tol itu, dia mau pulang kayaknya. Kakakku ngomong gitu kan, aku jadi makin merinding ya kan, kayak makin aduh ini kenapa sih, gitu kita ada salah apa kok sampai dia numpang gitu kan, kayak takut gitu. Terus si Agin bilang enggak lah, udah turun dia, orang udah nggak bau, coba aja tutup kacanya udah nggak bau kan. Itu sepanjang dari keluar tol itu Mbak, sampai aku pulang sampai ke rumah Mbakku di Tegal itu benar-benar kita tuh yang kayak nggak ngerti gitu loh. Percaya nggak percaya sih sebenarnya kalau orang bilang itu mah lo karena emang lagi takut aja kali, atau itu mah karena emang sebuah suasana atau itu karena hujan aja kali gitu. Tapi menurutku ya nggak tahu, aku juga nggak bisa menjelaskan itu dengan logikaku gitu kan. Kayak aku nggak pernah nyium bau itu, dan yang nyium itu bukan cuma aku aja gitu, kayak kita satu mobil mencium gitu. Iya semuanya ya. Iya, kedua memang yang suasananya nggak enak kan. Terus yang ketiga begitu sampai keluar tol si kakakku ngomong udah turun ya, udah sampai nih, numpangnya sampai sini aja gitu. Itu benar-benar yang dibuka kaca ya baunya hilang ya, nggak ngerti gitu kan kenapa bisa hilang. Terus yang adikku dibilang duduk tegak padahal bukan dia, menurutku ya sepertinya memang ada gitu loh yang ikut nebeng. Iya, yang ikut nebeng kan. Terus sampai rumah biasalah aku cerita-cerita ke mamaku kan, iya mau takut banget kayak gini kan. Terus kata mamaku, ya makanya kalau apa-apa tuh kayak bismillah atau berdoa dulu kalau mau berangkat atau mau pulang. Terus kita ingat-ingat, oh iya ya kita tadi nggak berdoa dulu. Maksudnya si kawinan ya tetap berdoa, tapi kita yang kayak udah kecapean gitu kan. Udah capek, yang udah maunya istirahat aja, terus kita main handphone gitu kan.
Aku bilang ya ampun, tapi bener-bener pengalaman yang nggak bisa aku lupain banget sih Mbak, kayak gitu. Kayak orang bilang enggak lah itu cuma mindset lo aja atau yang halu-halu gitu kan, tapi ya masa halu semua orang diem gitu kan, dan ngerasain ya. Iya, terus kayak sampai sana aku nanya mama aku, kira-kira dia ikut nggak ya Ma? Enggak lah, orang udah disuruh turun gitu. Jadi kayaknya dia udah nggak ngikut gitu. Jadi kayaknya ada si sosok perempuan yang entah kenapa gitu kan, terus dia kayak nebeng pulang gitu. Tapi memang bener gak sih, maksudnya beberapa kali aku dengar cerita podcast tentang horor gitu kan, memang kalau misalnya kayak ini kan kayak sekarang nih suasananya hujan kan, hujan guys, pas banget. Itu tuh memang katanya kayak beberapa sosok itu ada yang memang masuk. Aku nggak ngerti ya, apakah memang sosok itu kalau posisinya hujan dia kehujanan juga atau nggak ngerti sih gitu loh. Tapi maksudnya beberapa kayak Risa Saraswati atau yang lain-lainnya gitu, mereka tuh pada ngomongin kalau ketika hujan, nah itu tuh juga yang mungkin dari pohon yang dari mana ikut berteduh. Hujanan ya, Iya, makanya katanya ikut berteduh ke dalam kayak gitu. Makanya kebanyakan kalau kayak rumah-rumah kosong yang ditinggalin 3 hari atau gimana gitu, itu tuh harus kayak didoain dulu, apa diapain gitu, katanya sih gitu. Maksudnya masuk logika, masuk akal sih ya, karena memang saat itu memang kondisinya hujannya lebat banget kan. Tapi alhamdulillahnya, ya maksudnya alhamdulillahnya bersyukurnya nggak ada apa-apa ya. Jadi cuma ikut doang. Kita kan takutnya yang dia aneh-aneh atau dia yang muncul tiba-tiba kayak gitu kan, yang kita hindari gitu kan Mbak. Iya, karena kan kayak kita tuh banyak dengar cerita-cerita kayak yang di tol ditampakin ini, tiba-tiba di depannya. Iya, kayak kecelakaan apa gitu. Terus setelah aku ulur-ulur gitu cerita dari awal, kayak iya sih, menurutku kayak ada banyak keanehan gitu dari awal aku berangkat ke sana gitu. Oh, dari berangkat aja. Bukan, maksudku kayak kita juga jadi berkunjung ke tempat-tempat yang sejarah-sejarah ya kan. Terus yang di pertama ke Lawang Sewu itu benar-benar kita nggak ada di plan kita sebetulnya, karena tujuan kita memang mau wisata kuliner aja, nggak mau ke tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi kayak di Lawang Sewu juga kita udah merasa yang udah nggak enak. Maksudku kayak entah dia ngikut dari mana atau memang itu dari itu, aku nggak tahu deh. Tapi sepertinya dia ya cuma mau ngasih tahu kalau gue ada nih gitu. Karena numpang ya mungkin selama 1 hari itu aku ke tempat-tempat yang seperti itu ada omonganku atau bercandaan kita yang sebenarnya kayak entah menyindir dia atau gimana, aku nggak tahu kan. Kayak yang waktu aku di Lawang Sewu aku juga ngomong sih, aku mengakui itu, aku bilang ke adikku, kok ada ya orang mau kerja di tempat kayak gini gitu, karena menurutku itu tempatnya serem banget gitu, karena kan ada penjaga toilet gitu-gitu kan. Toiletnya tuh yang sedingin dan creepy itu menurutku. Pengurangannya juga nggak ingin. Iya, kamu tahu kan? Remang-remang gitu Mbak, udah gitu pohonnya kan besar banget, udah gitu suasananya dingin kan, airnya, udaranya kayak gitu-gitu dingin kan. Makanya aku bilang ke adikku kayak, kok ada ya orang yang mau kerja di tempat kayak gini? Kalau gue sih padahal tuh ibaratnya tuh kita ketika kalau di depan itu kalau waktu pas aku ngalamin ya, aku datang ke sana tuh kita pas ke depan ke kotanya itu ke Semarang, di Semarang tuh panas banget ya kan. Toiletnya kan di dalam, soalnya toiletnya kan di belakang ya Mbak. Kalau kita masuk dari belakang sini keluar situ kayak langsung orang yang dari gerah kan bisa langsung yang jadi cool gitu kan, langsung adem gitu. Terus ke tempat-tempat yang si tadi museum kereta itu, terus yang si ke Sangkokong itu yang menurutku ya tempat-tempat yang ada sejarahnya lah. Mungkin bisa dibilang sakral juga kan. Iya, menurutku ada tempat sakralnya gini lagi. Oke. Lumayan sih. Pengalaman ya. Luar biasa sih pengalamannya ya. Di sini juga sebenarnya ada juga kan, Mbak. Bukan kita ngalamin kan? Iya kan, kita ngalamin juga. Jadi percaya nggak percaya, kalau aku sih sekarang ya percaya gitu, karena awalnya tuh aku yang nggak pernah yang ngalamin kayak gitu. Tapi sedikit nih. Eta tuh apa namanya ya? Kan kemarin kita juga sempet aku udah sempat cerita nih ke teman-teman gitu apa yang pernah aku rasain di kantor ini. Oh ya. Bahkan sampai yang terakhir yang suami itu aku belum ceritain. Oh yang itu belum kamu ceritain. Nah aku mau tanya dari Eta nih, Eta pernah ngerasain apa sih di sini?
Kalau aku sih sebenarnya yang dari awal sebetulnya itu kita tadinya di atas, terus kita pindah ke sini kebetulan. Karena ini udah selesai renovasi, kita pindah ke sini. Dari yang awal kita baru pertama kali pindah ya Mbak? Dari sebenarnya dari atas pun juga udah ada. Aku sih pas aku ngerasain pas di atas itu memang nih kalau cuman kan bedanya kan kalau di sini itu kan kita di pojok kan, jadi kita nggak ketemu matahari nih gitu kan. Nah kalau yang di atas itu kan kita masih terang, bisa banget kan, gitu. Jadi kalau seandainya lampu kita nyalain pun aman, masih terang gitu. Kecuali kalau kayak lagi hujan atau udah kayak mendung-mendung gitu, kita nyalain lampu. Nah aku pernah tuh waktu itu pas Eta belum ada, aku masih Eta belum lahir maksudnya? Tua banget ya gue. Eta belum masuk, terus aku lagi sendirian. Itu tuh batas di atas kan, kamu tahu kan struktur di atas tuh orang jangankan orang lari jalan aja kadang sampai buru aja berasa banget duk gitu. Waktu pas aku di atas itu tuh posisinya waktu itu masih ada selfie, terus Novi, Aji gitu. Itu tuh yang apa namanya, aku lagi kerja biasa terus ada kayak ada lari. Sebel dong, maksudnya sebenarnya satu ganggu. Yang kedua, lu tahu nggak sih ini struktur tuh agak sedikit, maksudnya bukan bangunan yang paten banget, yang ini banget gitu lah. Terus kayak siapa sih? Udahlah gitu. Yang kedua, lari. Astagfirullahaladzim, orang ngapain sih di kantor larian gitu kan? Yang ketiga, kita gitu. Itu aku, Aji, terus selfie sama Novi, itu semuanya tuh tiga-tiganya bareng buka pintu. Keluar. Jebret. Itu tuh bener-bener keluar muka gitu ngeliatin. Terus yang aku ketemu sama Aji, ketemu sama Novi sama selfie, kita tuh pada ketawa kan. Bu, gitu kan ya. Siapa sih yang lari-larian? Aku bilang gitu kan. Siapa sih yang lari-larian? Nggak tahu Bu, kita juga lagi nyariin siapa yang lari-lari. Oh mungkin Satria gitu kan, yang kemarin. Oh mungkin Satria kali ya gitu. Satria ngapain lari-larian? Maksudnya lari-larian nggak cuma sekali. Duduk lari, terus berhenti lagi gitu. Terus pas kita keluar tuh benar-benar sepi banget. Nggak ada orang sama sekali. Dan saya pas banget posisinya memang kayak gini nih hujan nih, agak mendung-mendung gitu. Akhirnya ayo udahlah kita tutup aja lah kayak gitu. Abaikan. Nah yang kedua tuh ya kita pindah ke sini. Pertama kali yang Mbak kita pindah ke sini ya. Yang ada orang sebutnya apa dong? Bukan orang. Makhluk kali ya. Oh ya, ada sosok yang lewat itu kan, yang benar-benar aku Mbak Elo Novi ya. Iya. Aku ngeliat kan. Kamu nggak lihat di sini kan? Iya, aku madep ke sana. Aku madep sini. Oh, kamu ke sini sama Sabi. Aku sama Novi di sini ya. Siapa tuh? Dia pikir kan Pariza kan? Pariza ya. Iya, Pariza udah turun. Aku bilang iya emang ada. Ada orang. Memang ada orang lewat. Waktu aku kan pertama kali buka, nggak ada Mbak. Aku bilang gitu kan. Ada Pariza lewat, Novi kata gitu kan. Iya sih aku juga lihat. Pas ruangan kali. Masuk ruangan kali, tapi dicari nggak ada. Ada Satria di luar ya kan yang kita panggil. Aku kan anaknya kepo banget kan. Langsung kepanggil kan Satria, Mas Satria tadi lewat ya? Enggak Kak, dia bilang. Jangan bercanda, jadi maksa kan. Jangan bercanda. Enggak lewat, Pariza lewat. Enggak kok, Pariza masih di atas. Oke, itu baru satu. Mbak El, ternyata bukan. Terus biasanya kayak berapa kali kita cerita kan kalau dia kamu kan kalau datang pagi kan? Oh iya, itu aku kalau datang pagi, lebih pagi sih karena ngedenger apa? Oh iya, karena rumahku jauh, jadi aku kebiasaan berangkat tuh lebih pagi. Mbak Elo, Kalina tuh belum dateng, dan kebetulan samping ruanganku tuh kosong. Dan karena kosong kan lampu nggak dipakai kan, mati kan. Tapi setiap pagi tuh OB Satria selalu kebanyakan dia di sana. Bersihin juga, dan dia suka istirahat di sana karena ruangannya kosong gitu kan. Karena kan kebetulan kaca kayak gini ya Mbak, kaca dan dilapisi sama partisi gitu. Iya, cover yang supaya nggak transparan ini. Jadi nggak langsung ke luar, nggak langsung kelihatan. Itu aku datang kayaknya sekitar jam 8 setengah 9 kurang gitu deh Mbak El. Aku datang, di depan itu cuma baru ada Mbak Happy. Mbak Happy, Bu Nana kayaknya belum datang.
Aku biasa kan kalau datang pagi karena aku males makeup dari rumah, aku suka pakai alis di kantor gitu kan sambil denger lagu gitu. Aku pikir masih lama, udah aku pakai alis tuh, aku bener-bener lagi ngaca lagi kayak gini ya, lagi pakai alis kayak gini. Terus tiba-tiba si kaca sampingku duduk, jadi kacanya tuh posisinya persis banget di sampingku duduk kan, di sebelah aku duduk tuh di sini, sebelah siniku tuh kaca. Aku pikir lagi gini, oh Satria, aku pikir gitu, karena dia kan kayak kayak gitu ya? Iya, tapi lebih panjang gitu pakai gitu, sekali gitu. Aku pikir, oh itu si Satria mungkin lagi lap-lap atau ngapain gitu kan. Terus udah aku abaikan, kok gitu lagi, gitu kan, kayak masih ada suara itu lagi. Iya, kayak sek gitu lagi. Terus aku pikir, ih ini aku liatin kan, tapi kok nggak ada suara yang kalau orang bersih-bersih tuh biasanya Satria kayak mejanya, kayak misalnya jatuh. Pasnya tuh kayak ditaruh gitu, karena dia ngangkat kan, pasnya ditaruh segala macam, atau dia lap-lap tuh biasanya ada tangannya, iya kan, kalau atau ada siluet gitu ya. Iya, ada siluet. Kan kalau misalnya dia ngeliat kan pasti bayangannya dia tetap kelihatan dong Mbak, segelap apapun yang di luar, karena kan di ruanganku masih nyala kan. Aku liatin, aku tungguin kan, aku sampai berhenti pakai alis, kok nggak ada bayangannya. Mulai deg-degan kan aku, udah aku keluar aja. Aku tanya Mbak Happy, Satria tuh ada di ruangan sampingku ya? Hah? Satria? Enggak kan, hari ini dia nggak masuk. Waduh, aku bilang. Itu udah mulai panik kan, kayak Mbak Happy jangan bercanda, jangan nakut-nakutin, aku lagi nggak kepengen nakut-nakutin, soalnya beneran ada yang di sampingku. Aku bilang gitu kan. Enggak Mbak, ngapain aku bercanda pagi-pagi, aku juga takut, dia bilang gitu. Aku malah mikir, Mbak Happy yang bener, aku yang semasa itu kan Satria kan itu, aku masih nggak mau menganggap itu sosok yang lain gitu kan, kayak Satria itu, aku bilang enggak Mbak, apa sih, kenapa sih? Itu tadi di samping kacaku kayak ada yang garuk gitu, kenceng banget 2 kali, aku bilang gitu kan. Di mana? Itu di samping ruanganku. Terus akhirnya dia masuk kan, terus dinyalain lampunya, nggak ada Satria. Aku menyaksikan, kalau lewat gitu pasti kelihatan kan? Iya kelihatan. Aku sampai sama Mbak Happy sampai yang kayak Mbak Happy nyalain lampunya, nggak ada Mbak. Aku yang dari situ yang kayak lemes. Tapi kan kayak waktu yang pas di pojok aja, aku kalau duduk di sini, aku yang pikiran aku inget ya, yang aku bilang, Satria tuh ngapain ya tak? Adanya di pojokan deket kamu terus. Ternyata pas kita konfirmasi sama Mbak Happy, Mbak, kalau Satria tuh ngapain sih kalau duduk di belakang, dia berani banget sih gitu. Terus Mbak Happy bilangnya, dia suka di pojokan gitu kan, kita bilangnya. Terus Mbak Happy bilangnya, enggak, dia nggak pernah di pojok, dia di situ. Dia tuh selalu di belakang pintu. Iya. Sebel ya. Terus kan kita ngomong lah, terus kalau kita suka lihat siluet ada yang ke pojok, itu siapa? Aku mikirnya tuh Satria, tahu ternyata Satria nggak pernah duduk di situ. Dan setelah aku lihat Mbak El, kan kita sama-sama buka ya, si bagian yang kaca yang samping kursi itu meja. Jadi kan nggak mungkin orang bisa lalu lalang ke situ. Oh iya, agak sempit gitu ya maksudnya. Iya, itu waktu aku sama Mbak Happy, aku ngeliat itu langsung gitu, kayak di sampingnya si kaca itu tuh langsung ada meja kerja kan. Jadi kayak kalau orang mau iseng gabut atau mau masuk situ tuh ya effort banget. Iya. Pasti ada suara geduk gitu ya. Dan apa dia mentok-mentok meja apa dia? Iya, dan itu tuh suara garukannya bener-bener kayak di kupingku banget, kayak langsung kayak gitu, bener-bener sekenceng itu. Makanya aku pikir tuh Satria lagi bersih-bersih kan. Tapi itu kedua kali itu yang bener-bener ganggu banget, karena aku langsung gini kan. Aku langsung nengok kanan, langsung nengok kiri, terus aku kayak tungguin, kok nggak ada bayangannya Satria. Biasanya Satria lap-lap tuh ada tangan, dia sambil nembung gitu kan, lap-lap. Kok nggak ada nih, Satria mau ngerjain gue atau gimana ya? Dia tahu gue takut kali ya, dia makanya dia ngerjain gitu kan. Makanya aku langsung lapor ke Mbak Happy, ternyata ya mungkin ada sih mau ngajak kenalan aku. Bisa gitu kan. Pas banget baru-baru juga kan itu. Mau ngajak kenalan kayaknya dia. Terus aku bilang, Mbak El, kayaknya kita masuk sini kita belum assalamualaikum. Iya, kita disapa dia. Kamu masuk circle kita ya. Sama terakhir itu loh yang aku cerita sama kamu yang pas dia baru seminggu yang lalu atau ya pokoknya sekitar seminggu yang lalu lah. Aku lagi dijemput sama suamiku, terus suamiku tuh nyampe kantor tuh kalau nggak salah jam 8 lewatan lah. Aku kan karena kan Dika kan OB-nya. Iya, Mas Dika. Mas Dika tuh gini, dia lagi sibuk banget.
duduk aja, lagi habis duduk kan ngapain gitu, terus pulang balik aku bilang, Mas Dika nggak usah nungguin aku loh, nggak apa-apa loh, kamu pulang aja gitu. Aku mah bukannya pengen, maksudnya lagi cuma nungguin suamiku jemput doang gitu, jadi pulang aja, nggak apa-apa bu. Jadi nggak apa-apa, pulang aja, dia pulang lah tuh dia. Pulang kalau nggak salah dia di sekitar jam 7 pulang lah. Dia pulang, kan otomatis aku sendirian kan, terus lampu kan pada gelap nih. Udah mati. Ini mah udah dikunci lah dari depan, terus depan kan pada gelap. Udah, nah yang dari atas tuh masih ada beberapa turun 1, 2 gitu yang kan. atas. Terus juga yang di depan sini tuh ada beberapa yang pada pulang, pada lewat gitu. Masih udah main handphone aja biasa gitu. Sampai akhirnya di jam 8 itu tuh ada bunyi suara telepon. Oh, telepon Mbak Happy. Telepon resepsionis itu depan. Dan itu suara kencang banget, benar-benar kencang banget. Iya. Telepon resepsionis. Aku bilang, tadinya kan pikir aku gini, siapa ya mau aku angkat, tapi itu bukannya ranah aku. Terus juga kayak udah bukan jam orang kerja gak sih gitu kan. Cuman aku mikirnya gini, sempat mikirnya takutnya apa ada yang ketinggalan nih, siapa nih gitu. Cuman pas sekali nelpon 3 kali berdering mati. Yang kedua nelpon lagi. Aku bilang siapa ya, mau angkat enggak lah. Terus aku cuma berdiri. Aku tuh kayak udah duduk aja lah, mati kan. Udah aku duduk lagi. Ketiga kalinya 3 kali gitu. Tiba-tiba ada yang angkat. Aku kaget, aku lagi duduk begini kan, maksudnya udah 2 kali bunyi, ya udah lah ya, orang masih penasaran nih, masa nggak ada yang angkat kali gitu kali. Aku lagi main handphone, terus tiba-tiba itu tuh kayak bunyi. Nah, yang di telepon itu suara cewek, terus dia ngomong gini, halo, selamat malam, dengan PT yang di sini kan, PT ini. Suaranya ngomong gitu. Iya. Terus halo, selamat malam, dengan PT ini. Harusnya kalau dia tidak dapat jawaban, dia kayak halo iya, gitu karena kan. satu arah kan ngomongnya. Kalau ini kan dia jadinya kayak 2 arah ya, soalnya. Betul. Terus tiba-tiba yang dari telepon itu seakan-akan dia kayak dapat jawaban nih Kak. Tapi kamu nggak dengar. Aku juga. Terus aku cuma kayak gimana ya? Aku tuh kayak diem aja, kayak terpaku gitu loh. Kayak bingung. Nih, ini orang ngapain lu? Dari telepon tuh siapa yang ngomong, orang ada ngomong juga gitu kan. Dia tuh Mbak tuh gini, halo selamat malam dengan PT ini gitu. Terus mungkin dia dapat jawaban atau ada dengar suara gitu. Ibu, dia nyebutin ibu dia nyebutin. Ibu, guys, saya ingin konfirmasi benar PT ini berdomisili di sana. Oh my god. Udah kan? Halo ibu, halo. Oh, berarti udah nggak ada jawaban. Udah nggak ada jawaban. Halo, dimatiin. Aku berdiri dong. Kayak aku mikirnya gini, siapa? Apa di bawah ada orang? Nggak kali ya kan? Aku mikir gitu, di bawah ada orang. Tapi aku nggak yang dari duduk bangku situ, aku nggak ngeliatin gini sih. Nggak langsung samperin gitu nggak? Nggak, aku cuma kayak di pinggiran yang Mbak Happy itu, aku cuma gini doang. Ngelongok dikit. Kok enggak teleponnya tuh mati gitu, maksudnya ini apa otomatis atau gimana ya. Udah, nah aku tuh kayak masih positive thinking deh. Aku mikir pintu yang di depan itu aku kayak gini-gini kekunci, aman, nggak ada yang ketinggalan, aku bilang gitu kan. Udah, aku duduk lagi, terus aku kaget karena telepon bunyi lagi. Udah, aku langsung udah kabur aja. Harusnya kan logikanya itu telepon nggak mungkin bisa ngangkat kalau entah itu dipencet yang stiker, dia angkat itu gagang telepon. Ya kan. Nah kan aku kan pagi-pagi aku sampai kantor, aku langsung ngomong gini kan sampai Mbak Happy, aku mau tanya dong, ini telepon depan ini bisa terima otomatis nggak sih? Mbak Happy jawabnya, enggak Bu, emang kenapa? Yakin? Nggak bisa Bu, itu harus diangkat dulu. Iya. Oke, berarti harus diangkat dulu. Iya. Kenapa emang? Ya udah aku ceritain kan. Semalam gini. Ibu serem banget katanya gitu. Terus iya, enggak, masalahnya aku mikir gini Mbak, kalau misalkan nih ini telepon error misalkan.
let's say error gitu ya. Misalnya ternyata bisa ngangkat sendiri misalkan kayak gitu. Tapi kan orang yang di telepon itu kan nggak mungkin dia jawab ibu. Iya, bisa aja kan yang itu cowok kan. Iya. Halo, dengan siapa saya bicara? Misalnya dia bilang, berarti kan dia udah dengar suara itu orang kan. Betul. Dia bisa bilang ibu mungkin karena memang dia dengar itu suara perempuan gitu. Terus kayak Mbak Happy bilangnya, ini kali Bu, apa kan biasanya kan kalau operator itu kan suaranya perempuan kan. Oke. Aku bilang gini, Mbak sekarang gini, kalau misalkan benar itu perempuan, suara operator, dia nggak akan, Ibu saya ingin konfirmasi, kan dia misalnya ngangkat telepon nih, halo selamat malam, benar dengan ini, itu kan pasti si operator itu kan langsung ngomong kayak maaf, ini, Iya. kan harusnya dia tahu dong, ini harusnya dia tahu, ini kan enggak, makanya dia bilang halo, terus kayak benar dengan PT ini, baru halo ibu, halo, wah udah aku kabur. Itu bener-bener aneh sih, karena setahu yang memang yang nggak bisa sih. Aku dari bunyi dering telepon dan ada yang ngangkat pun juga kalau aku jadi mbak El, aku udah kabur sih. Nggak aku tungguin itu. Karena posisinya sebenarnya gini loh, aku bukannya kayak berani atau so berani ya, tapi posisinya kan telepon itu kan udah 2 kali berdering. Terus yang ketiganya tuh ya udah aku pikir aku udah lama, yang tadi juga telepon mati gitu kan, ya udah aku main handphone aja. Tiba-tiba telepon ketiga tuh halo selamat malam, aku langsung gini, malam siapa yang lagi ngomong? Kamu sendirian? Iya, aku posisinya sendirian, cuma memang yang di depan itu pintunya memang masih buka, aku memang ada lihat masih ada beberapa orang, cuman kan dia di luar dan posisi di sini gelap banget. Karena Mas Andika udah pulang dan lampu kan, dia biasa gitu ya. Makanya aku bilang, waduh creepy banget sini tempat, ada aja aku kata. Tahu memang kayaknya semuanya dapat jatah deh. Kayaknya sih. Kayaknya ya waktu itu kalau yang waktu itu si selfie itu kan yang aku lihat memang kalau yang balik-balik itu aku udah hiraukan kan. Karena ada beberapa kali gitu, aku sering ngobrol sama Selfie. Iya kak, kalau yang itu sih dia kayaknya udah biasa. Paling nanti sampai tembok yang pojok itu udah nggak jalan lagi. Mentok situ dia tersesat, dia udah gitu hilang dia bilang gitu. Iya tapi aku bilang gitu. Iya kak, aku sering kok lagi sendiri, makanya pintunya kadang suka aku tutup aja, aku nggak mau buka. Oh kalau aku malah aku buka tapi karena aku takut, jadi larinya biar gampang. Kalau dia enggak, supaya nggak diliatin makanya dia ditutup sama dia, karena kan dia di pojok kan, kacanya udah nggak yang menampakkan sebenarnya itu lagi kan. Wah berbanding terbalik. Bahkan tuh sampai kemarin Mas Denny datang kemari. Yang kesini itu ya, dia kan yang dari selalu melihat sosok wanita itu. Bukan di sini kak. Di mana? Di belakang ini loh. Itu kan ada. Oh, aku pikir di sini. Enggak di situ. Kan dia dari depan nih, dari depan kan belok nih. Mbak, itu bisa nggak sih potong gede di pojok, di iniin, singkirin. Jangan ditaruh di situ. Emang kenapa mas? Gua kalau seandainya dari depan situ, gua selalu ngeliat katanya suka ada perempuan dah kata di situ. Ih. Terus aku bilang gini, Mas, lu kan nggak tiap hari di sini ya? Bisa nggak lu nggak usah cerita gitu? Om Denny bilang jangan cerita kayak gitu. Lu bisa nggak usah cerita kayak gitu? Ini yang tiap hari ada di sini tuh gue, aku bilang. Jangan cerita begitu. Enggak mbak, gue berapa kali katanya soalnya. Kalau gue belok tuh soalnya gue ngeliat ada kayak siluet perempuan gitu kata dia. Siluet banget, aku bilang. Cuma ada kena semua sih ya mbak. Iya. Rata dia, yang sini rata guys. Jadi aku semua kayaknya dapat jatah satu-satu semua. Nggak ada yang enggak ya. Ini Kalina nih belum. Iya sih dia belum ada cerita sih ya. Ini belum cerita. Karena dia mungkin terlalu ya udahlah kalau gue. Bodoh amat. Oke, berarti cerita kali ini cukup tak? Cukup sih, semoga nggak ada lagi. Iya, atau mungkin ada lagi. Amin, jangan lah. Jangan ya, takut ya. Oke, untuk cerita kali ini cukup dulu sampai di sini. Nah nanti kalau sampai misalkan, tapi ada sih beberapa kayaknya cerita yang belum Eta ceritain yang tentang rumah dulu. Oh iya, rumah Eta yang lama. Mungkin itu nanti next ya nanti guys. Next ya. Supaya bertemu Eta lagi. Oke, benar. Oke, berarti untuk video ini kita cukupin sampai di sini. Sama gue mau ngucapin terima kasih yang udah subscribe, yang udah like, komen, yang udah nonton. Gue ngucapin banyak terima kasih karena
apa yang kalian lakukan itu membantu banget kita untuk membesarkan channel kita gitu. Ya udah, gue ngucapin terima kasih banyak lagi-lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama guys.